Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat Yesus Kristus, kita akan melihat segala hal yang baik dan benar ada di dalamnya. Ketika dia masih berada di dunia ini, di dalam inkarnasinya sebagai manusia, yang sebenarnya dia adalah Allah itu sendiri. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia tunjukkan teladan kepada kita. Apa yang harus dilakukan oleh kita manusia, oleh kita umat-umat Tuhan. Di dalam amanat kepada orang muda halaman 512, dikatakan di semua waktu dan di semua tempat, Yesus menyatakan kasih yang peduli pada keluarga manusia dan memancarkan di sekitarnya sinar keceriaan yang saleh. Kita perlu meneladani Kristus di mana saja, dalam segala waktu, di semua tempat. Yesus menunjukkan kepedulian kepada semua manusia, semua jenjang lapisan. Dia peduli dan dia bergaul dengan mereka. Di saat pergaulan ini, dia memancarkan sinar keceriaan dan kesalehan di dalam dirinya, agar banyak orang melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam Alfa dan Omega jilid 5, halaman 151, Yesus atau Ia menarik hati orang oleh menggabungkan dirinya dengan mereka sebagai seorang yang menginginkan kebahagiaan mereka. Ia mencari mereka di jalan umum, di rumah pribadi, di perahu, di tempat kebaktian, di tepi danau, dan di pesta nikah. Yesus menemui mereka di tempat pekerjaan mereka sehari-hari dan menunjukkan perhatian pada soal-soal kehidupan mereka. Ketika kita melihat Yesus Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari, dia berusaha untuk bergabung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia ingin agar orang-orang yang ada di sekitarnya itu bahagia, gembira. Oleh karena itu, di segala tempat dia pergi. Di semua keadaan dia ada di sana. Di jalan-jalan umum dia ada. Dia pergi ke sana. Bahkan di rumah-rumah pribadi, di mana ada orang, dia pergi juga. Di tempat kerja di mana orang-orang bekerja, di perahu, dia pergi ke sana. Bahkan dalam ibadah-ibadah juga dia hadir di sana. Bahkan di dalam pesta-pesta seperti pesta nikah, dia juga ada. Tujuannya adalah memberikan kebahagiaan bagi mereka. Kalau ada yang kurang, ada yang tidak bahagia, dia akan berikan kebahagiaan di sana. Dia menunjukkan perhatian kepada semua masalah kehidupan. Suka, sedih, dia tunjukkan kepada mereka. Jadi kehadiran Yesus di mana saja dia berada, maka dipastikan kebahagiaan orang-orang di sekitar itulah yang akan menjadi bagian mereka. Itu tujuannya. Yesus mencela pemanjaan diri dalam segenap bentuknya, namun ia bersifat bergaul. Ia menerima keramah tamahan dari segala golongan masyarakat. Ia mengunjungi rumah-rumah para orang-orang kaya, bahkan fakir miskin, orang-orang terpelajar, orang-orang bodoh, serta berusaha mengangkat pikiran mereka dari soal-soal hidup biasa kepada perkara-perkara yang sifatnya rohani dan kekal. Yesus tidak mengizinkan pemborosan, dan dia tidak ada bayang-bayang kesembronoan duniawi menodai kelakuannya. Tetapi Yesus merasa senang melihat peristiwa kebahagiaan yang polos, dan dengan hadiratnya ia membenarkan pertemuan sosial. Saudara-saudara, inilah Yesus kita, Yesus Kristus yang peduli,
yang penuh kasih kepada semua lapisan manusia yang ada di dunia ini. Dia tidak peduli orang kaya, orang miskin, hamba, merdeka. Semuanya dia peduli. Dan dia bermaksud memberikan kebahagiaan. Bukan cuma sementara di dunia ini, tapi dia mengarahkan kebahagiaan kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, misi yang Yesus Kristus jalankan itu juga dapat menjadi bagian kita. Ketika kita berada di tempat, di suatu suasana, dimanapun kita berada, kalau ada orang, ada manusia, itu menjadi sasaran kita, di mana kita boleh bawa mereka untuk berbahagia, senang, dan tentunya di dalam misi yang Yesus jalankan di dunia ini adalah menyelamatkan manusia. Itu juga menjadi misi kita kepada manusia, pada orang-orang yang di sekitar kita. Dengan kepedulian kita kepada seseorang, kepada siapa saja di dunia ini, kita akan membawa misi Yesus, membawa kebahagiaan kepada dunia, sekaligus dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus membawa kebahagiaan kepada kehidupan yang kekal bagi setiap orang. Kiranya ini boleh menjadi bagian kita di dalam segala segi kehidupan kita sehari-hari. Amin.